Pernahkah kamu bertemu seseorang dan langsung tahu kalau mereka adalah orang yang tepat untukmu? Kuharap kusadari itu lebih cepat agar usia remajaku tak dipenuhi oleh drama dan patah hati. Tapi kita hidup dan belajar ya kan? Lebih baik terlambat daripada tidak. Ngomong-ngomong, aku Versali dan usiaku 24 tahun. Semua berawal 14 tahun yang lalu saat aku pindah ke New York dan mulai masuk ke sekolah baru. Waktu itu, aku mengira kalau pindah dari kampung halamanku di Prancis ke New York bukanlah hal besar. Ibu dan aku sangat bersemangat dan sangat yakin ini akan mengubah hidup kami. Memang demikian adanya, tapi bukan dengan cara yang pernah kubayangkan. Pada hari pertamaku di sekolah yang baru, ibu memaksa mengantarkanku ke sekolah. Saat kami tiba, aku mencium kedua pipi ibuku lalu melambaikan tangan. Ibu bercanda kalau dia akan menghabisi semua anak yang berani macam-macam denganku. Aku memang merasa agak pemalu tapi kukira ibu hanya bercanda, tapi ternyata tidak. Saat makan siang, aku duduk di sembarang meja, lalu tiba-tiba cewek ini muncul dan berkata, "Kamu pikir kamu sedang apa, duduk di meja kami?" Aku bahkan tak sempat menjawab sebelum diambilnya nampan makan siangku lalu melemparnya dari meja menuju tempat sampah. Ku bilang, "Minggir," katanya. "Semua orang menatap kami sekarang." Aku sangat jengkel dan aku hanya menutup wajahku. Aku tak mau jadi anak cengeng di depan semua orang-orang baru ini. Tapi aku tak tahan, air mataku mulai jatuh. Kemudian hal yang gila terjadi. Ada suara menggelegar di kantin mengatakan, "Menjauh darinya." Berikutnya aku merasa ada tangan yang meraih tanganku. Dan saat aku mendongak, seorang cowok tampan berdiri di sana menatapku lalu mengangkatku berdiri. "Permisi," cewek itu mulai. Tapi cowok itu melanjutkan, "Kamu ini kenapa? Apa ada skrupmu yang longgar atau bagaimana? Sikapmu sangat menjijikkan, membuatku ingin muntah. Kamu membuatku jijik dan aku tidak mau berteman dengan orang sepertimu." Dia berdiri di sana dengan mulut terbuka lebar saat cowok itu menggandeng tanganku dan berjalan pergi. Aku mendengar cemoohannya di belakangku, tapi ekspresi wajahnya tampak seakan dia telah kalah. Kurai tangannya dan mengikutinya keluar kantin, dan itulah saat dia memperkenalkan diri sebagai rider. Kami duduk di luar, dan dia bertanya apa aku baru di sekitaran sini, lalu kemudian dia bilang dia suka aksenku. Dan dia bahkan menawariku separuh dari roti baguette dan berkata, "Hei, ayolah, yang ceria, aku akan jadi temanmu, oke?" Bagian terbaiknya adalah cewek yang merundungku itu suka sekali padanya. Jadi bisa saja dia semakin marah padaku saat ini, tapi aku sama sekali tidak peduli. Setelahnya, aku bahkan tak ingat kapan kami berdua terpisah. Seolah pinggang kami ini rekat dan kami lakukan apapun bersama-sama. Dan aku mengajarinya cara memanggang pastriku yang terkenal. Kami ini bagai tim impian. Dia sering membuatku tertawa dan membantuku jadi lebih percaya diri. Hari demi hari aku tahu aku ingin jadi lebih dari sekedar temannya, tapi aku tak berani beritahu dia itu. Lalu ulang tahunku yang ke-12 pun tiba, dan ibuku memberiku sebuah buku harian. Ibu menyuruhku menuliskan semua pemikiranku, dan bahkan siapa gebetanku, jadi aku bisa menjadikan itu kenangan di suatu hari nanti. Lalu ibu mengedipkan mata padaku dan beranjak pergi. Ibu ini ngomongin apa sih? Aku tak punya gebetan, ya kan? Oke, aku ini bercandain siapa sih? Aku sangat naksir pada Ryder. Setiap kali aku melihatnya, rasanya ada jutaan kupu-kupu di perutku. Dan aku bangun setiap hari dengan penuh semangat karena aku tahu aku akan bertemu dengannya. Lalu kemudian tiba saatnya diadakan dansa di sekolah kami dan teman-temanku menggodaku kalau aku sebaiknya pergi dengan Ryder. Aku terus memberitahu mereka kalau dia hanyalah temanku, tapi aku tak bisa memohongi mereka. Mereka bisa melihatku dengan jelas. Kemudian di hari itu, Ryder mengundangku ke rumahnya main video game dan saat kami bermain bersama, dia berkata, "Hei, kamu mau pergi dansa denganku?" Aku tak percaya ini. Jantungku berdebar di dada, tapi aku berusaha tetap tenang dan berkata, kukira boleh saja." Dan apa yang kalian tahu? Kami sangat bersenang-senang di tempat dansa itu. Aku yakin berada di langit ketujuh dan setelahnya keputusanku untuk membuat jurnal tentang hal itu di buku harianku. Aku tak akan pernah ingin melupakan malam itu. Jadi, kutuliskan halaman demi halaman tentang bagaimana Ryder membuatku bahagia dan betapa aku sangat mencintainya. Aku tak tahu kalau segalanya akan berubah. Beberapa hari kemudian Ryder datang ke rumahku dan segera aku melihatnya, tersungging senyum lebar di wajahku. Tapi dengan cepat senyuman itu pudar saat Ryder berkata ada hal yang ingin dikatakan padaku. Aku punya berita buruk. Aku dan keluarga aku akan pindah ke London dalam bulan ini. Ini bercanda kan? Ayolah jangan main-main, kataku menyembunyikan kekhawatiranku dalam suaraku. Tapi dia tetap diam dan sebab itu aku paham dia tidak sedang bercanda. Aku tak bisa menahan tangis dan Ryder hanya mengelurkan tangan lalu mendekapku di pelukannya, menenangkanku. Dia bilang padaku semua akan baik-baik saja dan kami akan tetap berkomunikasi.
Tapi aku merasa seluruh duniaku runtuh di sekitarku. Ini adalah berita terburuk dalam hidupku. Kami memutuskan untuk menjadikan bulan terakhir kami bersama paling menyenangkan yang pernah dijalani. Kami pergi berselancar, main skateboard, melihat bintang dan bahkan karaoke. Aku tak ingin bulan itu berakhir, tapi tentu saja demikian. Di malam terakhir kami bersama, kami mengadakan pesta tidur dan begadang sepanjang malam menunggu matahari terbit. Ketika tiba saatnya untuk berpamitan, dia memberiku sebingkai foto kami berdua dan berkata jika aku merasa sedih, aku bisa melihatnya dan ingat masa-masa bahagia itu. Aku ingin memberitahunya perasaanku, tapi aku tak bisa. Dan akhirnya dia pergi dan aku sangat sedih sampai berlari ke lantai atas dan menutupi diriku di bawah selimut lalu menangis. Kemudian malam itu, seperti biasanya, aku hendak menulis hariku di buku harianku tapi buku harianku itu tidak bisa ditemukan. Aku berteriak pada ibuku dan menyalahkannya, tapi ibu hanya berkata mungkin aku lupa meletakkannya di mana. Sekarang aku tak punya rider dan buku harian. Hidupku menyebalkan. Musim panas cepat usai dan tiba waktunya untuk masuk SMA. Meskipun aku punya teman-temanku, hidup tidaklah sama tanpa rider. Tapi hidupku terus bergulir dan akhirnya aku berusaha untuk melanjutkan hidup tanpa rider. Teman-temanku memberitahuku kalau cowok bernama Lukas ini selalu naksir padaku dan mungkin sebaiknya aku beri dia kesempatan. Ya, tak lama kemudian kami mulai berpacaran dan meskipun aku tak punya koneksi khusus padanya seperti halnya aku dengan rider, itu masih menyenangkan dan itu mengalihkan pikiranku dari banyak hal. Kini 7 tahun telah berlalu dan aku dengan Lukas masih bersama. Hubungan ini tidaklah hebat, tapi aku mendapat pekerjaan impianku dan tinggal di apartemen impianku. Jadi aku tak bisa terlalu banyak mengeluh. Lagi pula, rider sudah berlalu pergi dari pikiranku. Kuputuskan ini sudah waktunya untuk meningkatkan hubunganku dengan Lukas. Jadi suatu malam kuberitahu padanya kalau aku lembur lalu memesan trip kejutan ke Paris. Saat sampai di rumah, aku sangat bersemangat untuk beritahu Lukas. Jadi aku lari ke kamar kami. Dan betapa mengerikannya kutemukan dia berbaring di ranjang kami sedang mencium gadis lain. Awalnya mereka bahkan tak tahu keberadaanku, jadi aku berteriak, "Kalian sedang apa?" Nah, itu berhasil menyita perhatian mereka, lalu gadis itu pergi kabur. Kukira Lukas akan minta maaf tapi dia hanya berkata, "Kamu berharap apa? Kamu tak akan berikan padaku apa yang aku mau dan kamu membuatku menunggu untuk menikah." Lalu dia bergegas keluar dari ruangan dan berkata, "Aku bisa dapatkan gadis manapun yang ku mau." Aku sangat terkejut, aku langsung bersimpuh ke lantai dan berurai air mata. Akhirnya, dia tunjukkan padaku sosok aslinya jadi aku mengusirnya. Minggu-minggu berikutnya adalah yang terberat dalam hidupku. Lebih buruk daripada saat Ryder pindah ke London. Aku merasa sangat bodoh sudah menyia-nyiakan begitu banyak waktu dengan Lukas. Suatu malam saat aku sedang bersedih, dan tiba-tiba aku ingat bingkai foto yang Ryder telah berikan padaku. Aku mengeluarkannya dari bagian belakang lemari pakaianku dan mendekapnya dekat jantungku. Teman-temanku menelponku, mencoba mengajakku pergi bersama. Mereka lakukan apa saja untuk membantu membangkitkan moodku, tapi aku tidak tertarik. Aku hanya butuh waktu untuk sendiri mencerna semuanya. Aku berpikir kenapa satu-satunya orang yang ingin kutemui saat ini adalah Ryder. Tapi di mana dia berada? Bagaimana kabarnya? Aku sama sekali tak tahu. Minggu yang menyedihkan lainnya berlalu. Aku sedang bersantai di sofa, menatap kosong ke arah TV dengan bosan saat tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya dan ya Tuhan, Ryder berdiri di sana. Apakah ini sungguhan ataukah aku berhalusinasi? Aku sangat terkejut, aku langsung melompat ke pelukannya dan tak ingin melepasnya. Kami pasti sudah berdiri di sana berpelukan lama sekali. Lalu kemudian Ryder berkata, "Aku punya sesuatu yang kamu miliki." Saat aku melepaskannya, dia sedang memegang buku harianku. Ternyata Ryder telah berkomunikasi dengan ibuku. Dan saat dia memberitahunya tentang pacarku yang selingkuh, dia putuskan untuk datang ke New York dan menghiburku. Dan kemudian aku tersadar, dia yang mengambil buku harianku. Apa dia sudah membacanya? Ya, dia lakukan itu, dan dia bilang itulah kenapa dia datang menemuiku karena dia ingin membicarakan tentang semua itu. Wajahku merona sekali, lalu kemudian dia berkata, "Aku selalu mencintaimu, Vi, bahkan saat kita masih kecil. Aku tak pernah berhenti memikirkanmu dan aku ingin bersamamu." Kemudian dia mendekat dan menciumku, dan aku bersumpah waktu seakan berhenti. Ku nantikan momen ini sepanjang hidupku. Minggu itu seakan dipenuhi dengan ciuman dan perbincangan serta mengisi waktu yang hilang. Dia cerita tentang mantan-mantan pacarnya, dan ku ceritakan tentang Lukas dan perselingkuhan itu. Kemudian ku kumpulkan nyali dan bertanya apa dia mau pergi ke Paris denganku, mengingat trip itu sudah kupesan. "Tentu saja," dia berkata ya, dan minggu berikutnya kami terbang ke sana dan menghabiskan pekan terhebat sepanjang hidup kami. Kami pergi ke Menara Eiffel, dan bahkan mengunjungi lingkungan lamaku tempat aku dibesarkan. Sungguh menakjubkan. Lalu kemudian suatu hari Ryder berkata dia harus lakukan pekerjaan dan menyuruhku pergi memanjakan diri di spa setempat. Saat aku selesai, ku terima sebuah pesan darinya memintaku menemuinya di atap hotel kami. Dia memang seromantis itu.
Aku kembali ke kamar hotel terlebih dahulu, di mana dia telah letakkan gaun hitam berkelip untuk kupakai. Kemudian aku naik menuju ke atap. Aku tak percaya ini. Ada hampir sekitar 1000 mawar ditata membentuk jalan setapak. Dan di ujung jalan itu ada rider yang mengenakan setelan jas. Aku mencintaimu, Vi, dia mulai berkata. Sejak dulu, dan aku tak bisa bayangkan hidup tanpamu. Maukah kau menikah denganku? Aku terkesiap kaget dan meneriakkan ya dengan suara terkencang. Aku mencintainya semenjak aku kecil dan kini mimpiku untuk bersama selamanya akhirnya jadi nyata. Kurasa butuh beberapa waktu bagi kami hingga sampai di titik ini. Tapi bagian terbaik dari hidup biasanya layak untuk dinantikan. Benar kan?